bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Pagi Seru. Mengas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya ini pemirsa, viral calon Menteri Pertahanan pilihan Trump dicecar Senat gara-gara tidak tahu negara-negara yang ada di ASEAN. Calon Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menjadi sorotan usai dirinya tidak tahu negara-negara yang ada di Asia Tenggara atau ini yang biasa kita sebut juga dengan negara ASEAN, termasuk Indonesia. Kala ditanya saat uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test. Dalam siaran uji kelayakan yang digelar di Senat Amerika Serikat pada hari Selasa 14 Januari 2025 lalu, Hegseth mulanya ditanya nih oleh Senator Tammy Duckworth mengenai pemahamannya akan Indo-Pasifik. Nah, Duckworth yang merupakan senat mengatakan dirinya menghargai Hegseth yang menyinggung soal kawasan tersebut dalam pernyataannya. Kemudian ya, ia juga meminta Hegseth menyebutkan setidaknya satu negara di ASEAN dan jenis perjanjian yang memang dilakukan ya oleh Amerika Serikat dengan negara-negara tersebut. Nah, akhirnya ya ketika ditanya karena tidak bisa dijawab juga, itu ditanya berapa jumlah negara yang ada di ASEAN. Ini dari beragam videonya, pemirsa juga mungkin sudah menyaksikan ya, ada di media sosial, kemudian juga ada di portal berita yang ada bagaimana ini detik-detik senator tersebut mempertanyakan kepada Hegseth terkait dengan ASEAN seperti itu. Nah, akhirnya ketika merespon pertanyaan tersebut ya, ia juga Hegseth ini mengatakan ia tidak bisa memberitahu jumlah pasti negara ASEAN. Bahkan ya, ia juga mengatakan dirinya malah menyebut bahwa sekutu yang di ASEAN itu ya Korea Selatan dan juga Jepang. Loh. Jepang dan Korea Selatan kan bukan bagian dari Asia Tenggara. Oke lah Asia, tapi bukan ASEAN atau bukan Asia Tenggara. Akhirnya pemirsa ini mendengar jawaban dari Hegseth. Duckworth menyela dan juga menyebut bahwa negara-negara tersebut bukan bagian dari ASEAN. Tidak satupun kata Duckworth ya yang menyatakan bahwa negara-negara yang diucapkan ataupun yang disebutkan oleh Anda merupakan bagian dari negara ASEAN. Nah, ini kalau kita lihat akhirnya juga menimbulkan banyak sekali komentar-komentar baik dari netizen Amerika Serikat ataupun netizen-netizen yang ada di seluruh dunia. Ini sangat menyayangkan ya kalau misal menjadi sekelas menteri lah gitu ya, apalagi ini pertahanan gitu kan ya, yang memang juga melindungi negara, kemudian juga ada banyak sekali perjanjian-perjanjian yang memang dilakukan antar negara Amerika Serikat dan juga negara-negara lain. Harusnya dapat tahu dong info-info seperti itu. Nanti bagaimana kalau semisal akhirnya menjabat sebagai menteri tapi tidak tahu apa-apa? Ya mungkin di kita juga ada yang seperti itu, tapi bukankah gitu kan sebagai seorang pemegang kekuasaan ataupun tadi pemangku kebijakan mengetahui hal-hal dasar yang memang ini berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, ini dilansir juga pemirsa bahwa memang kalau kita lihat latar belakangnya, Hegseth ini merupakan mantan pembawa acara Fox News yang ini ditunjuk oleh Trump yang merupakan presiden terpilih Amerika Serikat untuk menjadi calon menteri pertahanannya. Ia memiliki background di bidang militer, yaitu pernah bergabung dengan Garda Nasional Angkatan Darat dan ditugaskan di Kuba, Afghanistan, serta Irak. Dan Hegseth ini memang telah menjalani fit and proper test menjelang pelantikan Trump pada 20 Januari mendatang. Dan uji kelayakan ini tentunya kalau untuk di Amerika Serikat ini sangat penting karena tadi ya namanya uji kelayakan. Ini juga akan menentukan apakah ia layak atau tidak.
Nah, usut punya diusut pemirsa, memang ya calon Menteri Pertahanan pilihan Trump ini punya banyak juga skandal-skandal yang ada seperti itu. Bahkan ya, ini kalau ada salah satu yang diketahui juga, Hegseth ini merupakan sosok yang dikenal menentang kebijakan keragaman kesetaraan, kemudian inklusi dalam militer. Nah, ini juga bahkan dari beberapa sumber ya, ini ada yang menyelidiki ataupun menyoroti penyelidikan FBI yang dinilainya ini kurang menyelidiki berbagai tuduhan terhadap Hegseth. Karena ini kalau dari beberapa sumber yang ada, Hegseth juga sempat dituduh melakukan ya, termasuk dalam dugaan pelecehan seksual pada 2017, kemudian juga kebiasaan mabuk serta kesalahan pengelolaan keuangan di organisasi veteran. Nah, maka dari itu akhirnya ini kan menjadi sebuah pertanyaan, apakah memang dia layak untuk menjadi pertahanan atau tidak seperti itu. Nah, pemirsa, dari Amerika Serikat kita akan terbang, kita akan ke India pemirsa. Karena ini ada berita yang cukup mengejutkan juga, dunia Bollywood ini diguncang kabar mengejutkan. Siapa sih pemirsa mungkin pecinta Bollywood yang tidak kenal dengan Kareena Kapoor dan juga Saif Ali Khan yang merupakan artis cukup terkenal, bahkan bukan cukup ya, terkenal sekali. Ada banyak sekali film-film yang ada yang mungkin kita sering tonton gitu kan ya, dan juga sepasang suami istri. Nah, ini salah satu bintang besar industri di film India ini menjadi korban penikaman di rumahnya sendiri di Mumbai pada Kamis 16 Januari 2025 di waktu dini hari. Insiden tersebut ini terjadi saat keduanya berada di rumah milik pribadinya, yaitu yang ada di Mumbai. Kemudian juga ada dua anak mereka, yaitu Jeh serta Taimur. Nah, ini dilaporkan juga dari beberapa sumber, Saif dilarikan ke rumah sakit terdekat pada pukul 3.30 pagi waktu setempat karena mendapatkan 6 luka akibat tusukan. Dan saat ini juga ini masih menjalani operasi untuk mengatasi cedera serius, termasuk luka yang hampir mengenai tulang belakangnya. Nah, ini akhirnya pemirsa, polisi Mumbai pun langsung bertindak cepat dengan membentuk 7 tim investigasi untuk mengungkap motif dan juga pelaku di balik serangan tersebut. Penyelidikan masih berlangsung sementara pihak keluarga saat ini masih meminta privasi ya di tengah masa sulit ini. Kalau dari beberapa sumber yang ada, pemirsa, ini kronologi penyerangannya, memang insidennya terjadi pada pukul 2.30 dini hari waktu setempat. Jadi, saat seorang penyusup tak dikenal masuk ke rumah Saif di kawasan mewah kota Mumbai. Dan menurut pernyataan polisi, pelaku sempat berada di kamar putra Saif sebelum akhirnya berkonfrontasi dengan sang aktor. Selama pertikaian, Saif menderita 6 tusukan dan tim Humas Saif mengonfirmasi bahwa ini adalah kasus pencobaan pencurian yang gagal. Dan dalam pernyataannya pun tersebut mereka meminta media dan penggemar untuk bersabar dan juga menghormati privasi keluarga. Nah, ini akhirnya karena masih dalam proses salah satunya penyembuhan ya pemirsa, masih belum ada kronologi ataupun masih belum ada info terbarunya. Dan ini kan akhirnya juga menjadi salah satu hal yang membuat apa ya, ibaratnya perspektif masyarakat yang ada di luar India makin-makin gitu kan ya, setidak amankah India gitu kan. Nah, karena kan kalau kita lihat juga banyak banget ya kasus-kasus yang ada ya, entah itu pencurian atau itu kemudian juga pelecehan yang memang terjadi di India. Dan harusnya gitu kan ya, ini juga masyarakat dari mancanegara juga berharap bahwa polisi dapat segera mengutus dengan tuntas. Harusnya bukan hanya berkaitan dengan gara-gara korbannya adalah artis saja, namun juga masyarakat biasa pun harusnya ketika mendapatkan sebuah perlakuan ataupun mendapatkan tadi ya menjadi korban kekerasan, pencurian atau hal-hal lainnya, ini juga dapat diberikan hak yang sama. Kita doakan semoga memang Saif Ali Khan dan juga Kareena Kapoor serta keluarganya dapat segera pulih ya pemirsa, kemudian juga pelaku segera ditangkap. Nah, pemirsa, berita dari Bollywood tadi sekaligus menutup nih perjumpaan kita di pagi hari ini.
Terima kasih loh pemirsa, masih terus menyaksikan program Pagi Seru. Kita mengulas berita-berita yang ada secara seru dan no kaku-kaku. Semoga informasi serta berita yang tadi kita ulas ini juga dapat memberikan manfaat serta juga menambah pengetahuan dari pemirsa setia Sultan TV. Maka dari itu pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan program Pagi Seru yang tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Pemirsa dapat menyaksikannya di kanal YouTube Sultan TV, kemudian juga ada di TV digital ya. Kemudian ada juga di aplikasi yang dapat diunduh entah itu di App Store atau juga di Play Store yaitu EcoPlay. Serta pemirsa ada banyak lagi program-program lain yang pemirsa dapat saksikan. Nah, bagi pemirsa juga yang suka baca berita, ada berita yang kami juga sajikan di website Sultan TV, serta konten-konten terkini dan ter-up-to-date yang dikemas secara menarik di media sosial Sultan TV. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali nih pemirsa. Semoga semangat ya, karena ini kan besok akhir pekan, Sabtu Minggu. Jadi biasanya kalau menghadapi akhir pekan tuh bawaannya seneng, karena udah nggak kerja seperti itu. Dan semoga hari ini juga pemirsa diberikan kelancaran. Nah, saya Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.